Selamat pagi. Apa kabar kalian? Tentunya kalian dalam keadaan sehat. Semoga kita tetap dalam lindungannya. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, Bapak hanya mengingatkan kalian untuk tetap mengikuti protokol kesehatan COVID-19 yang dianjurkan oleh pemerintah. Dengan cara jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan sebelum maupun sesudah melakukan aktivitas. Baik, kita akan mulai pembelajaran pada hari ini, yaitu tema 4, globalisasi, subtema 1, globalisasi di sekitarku, pembelajaran 5 dan 6. Dengan tujuan pembelajaran, setelah mencari informasi, siswa mampu menjelaskan berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial budaya dalam lingkup ASEAN dengan benar. Setelah mencari informasi, siswa mampu menyajikan informasi tentang berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial budaya dalam lingkup ASEAN dengan terperinci. Setelah berdiskusi, siswa mampu menjelaskan ciri-ciri reklame yang baik dengan benar. Setelah berdiskusi, siswa mampu membuat poster berdasarkan masalah yang diberikan dan menarik. Dengan membaca, siswa mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca dengan tepat. Setelah membaca, siswa mampu menyajikan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca dalam bentuk visual dengan sistematis. Dengan diskusi pemecahan masalah, siswa mampu mengidentifikasi pentingnya menghargai atas keberagaman ekonomi dengan mandiri. Setelah diskusi memecahkan masalah, siswa mampu menceritakan pentingnya menghargai atas keberagaman ekonomi dengan mandiri. Masuk ke materi pertama, informasi penting. Bapak sudah menjelaskan kemarin apa itu informasi, kemudian langkah-langkah untuk menemukan informasi penting. Nah, pada hari ini Bapak akan mengulangi kembali langkah-langkah untuk menemui informasi penting. Yang pertama, bacalah teks dengan seksama. Yang kedua, pahamilah makna setiap kalimat yang ada pada teks. Yang ketiga, temukanlah kalimat utama atau gagasan pokok dalam setiap paragraf. Yang keempat, tandailah kata atau kalimat yang mengandung kata kunci. Baik, tidak akan dipahami ya nak? Ayo membaca, bacalah teks berikut, batik seni tradisional Indonesia yang mendunia. Ternyata tidak hanya teknologi yang mendunia, tapi juga batik sebagai karya seni Indonesia, menjadi ciri khas Indonesia, juga terkenal di luar negeri. Mari kita baca. Seni batik berawal dari seni tradisional yang dibuat khusus untuk para petinggi keraton pada zaman kerajaan di Nusantara. Seiring dengan perkembangannya, kini kain batik telah dipakai oleh berbagai kalangan, bahkan telah mendunia. Pada tanggal 2 Oktober 2009, UNESCO memberikan pengakuan dan mengesahkan secara resmi batik Indonesia sebagai warisan budaya dunia. Dalam sejarahnya, Pulau Jawa merupakan titik awal perkembangan seni batik di Indonesia. Ragam motif batik pun dibedakan berdasarkan area pembuatannya. Batik pedalaman dan batik pesisir. Berbagai ragam motif dan simbol yang digambarkan di atas sehelai kain memiliki makna filosofis yang menjadi pedoman kehidupan. Kerumitan dalam proses pembuatan, ketersediaan ragam dan makna yang terkandung dalam batik Indonesia menjadi daya tarik bagi warga dunia. Melalui berbagai pameran seni tradisional yang diadakan di dalam dan luar negeri, batik Indonesia semakin dikenal dan diminati. Bahkan beberapa tokoh dunia gemar mengenakan pakaian dengan motif batik Indonesia setelah mengenalnya sebagai tanda mata ketika berkunjung ke Indonesia. Mendiang Nelson Mandela misalnya, beliau kerap menggunakan batik Indonesia dalam kesehariannya. Saat ini batik karya pengrajin tradisional mengalami lonjakan pemesanan dari mancanegara untuk pasar dunia. Salah satu strategi yang dilakukan oleh pengrajin batik untuk menembus pasar dunia
adalah membuat kreasi motif dan warna yang disesuaikan dengan selera calon pembeli di negara tujuan. Kelestarian batik sebagai seni tradisional harus terus dikembangkan dan dipelihara untuk meningkatkan daya jual dan kesejahteraan pengrajinnya. Bagaimana? Kita sudah membaca teksnya. Sekarang tugas kamu adalah secara berpasangan bersama orang tuamu, tulislah hal yang kamu ingin ketahui lebih lanjut tentang keberadaan batik Indonesia di dunia dalam bentuk pertanyaan. Ada kalimat tanya kemarin ya nak, atau kata tanya. Tukarkan pertanyaan yang kamu buat dengan orang tuamu dan diskusikan jawabannya bersama-sama. Diskusikanlah bersama orang tuamu, tugas halaman 38. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks yang tadi sudah kita baca. Yang pertama, apa tujuan awal pembuatan batik? Yang kedua, jelaskan apa yang kamu ketahui tentang motif batik Indonesia. Yang ketiga, apa upaya yang telah dilakukan untuk mengenalkan batik Indonesia ke dunia internasional. Yang keempat, tulis komentarmu setelah mengetahui bahwa batik Indonesia diakui sebagai salah satu waris budaya dunia. Yang kelima, tulis kesimpulanmu menggunakan 3 kalimat tentang bacaan tadi. Yang keenam, jelaskan arti kata mendunia pada teks tadi. Diskusilah bersama orang tuamu, tulis halaman 39 dan 40. Ada yang ketujuh juga, kerjasama apa yang dilakukan Indonesia untuk mengenalkan batik ke mancanegara. Yang kedelapan, apa manfaat yang dirasakan ketika batik semakin dikenal. Sebagai warga negara Indonesia, tentunya kita sangat bangga dengan pengakuan dunia terhadap batik. Indonesia terus mengembangkan kerjasamanya di bidang kebudayaan dengan negara lain, misalnya dengan Festival Kebudayaan Negara-Negara ASEAN dan pertukaran kebudayaan. Hal ini akan membuat kebudayaan Indonesia semakin berkembang. Carilah informasi mengenai satu kerjasama Indonesia yang dilakukan dengan negara-negara ASEAN dalam bidang kebudayaan. Tulis pada tabel berikut. Diskusikanlah bersama orang tuamu, tugas halaman 39, 40, dan 41. Ayo berkreasi, buatlah poster untuk memamerkan salah satu kebudayaan yang ada di tempat tinggalmu. Buatlah semenarik mungkin sehingga orang ingin tahu dan mengenal kebudayaan daerahmu. Jangan lupa perhatikan kriteria poster yang baik yang sudah kamu pelajari sebelumnya. Diskusikan terlebih dahulu langkah-langkah membuat poster. Mintalah pendapat orang tuamu tentang poster yang kamu buat. Baik, kita lanjut. Berikutnya, amati gambar berikut dengan teliti dan baca teks explanasi di bawahnya dalam hati. Ada teks mengapa mati lampu. Nah, dari sini kita bisa baca ya, penyebab dari mati lampu, yaitu pertama bisa karena petir. Yang kedua, karena pepohonan yang berjatuh. Yang ketiga, saat hujan ataupun saat terjadi banjir, longsor. Yang ketiga, pekerjaan sumber lain. Yang keempat, karena binatang, ada burung yang hinggap di kabel atau di tiang-tiang listrik. Yang kelima, penggalian. Nah, dari sini bisa kamu lihat karena gangguan mengapa kita sering terjadi mati lampu. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Kehidupan warga dunia saat ini menjadi sangat dekat dengan listrik. Listrik menjadi bagian kehidupan dalam keseharian yang tidak terpisahkan. Sehingga saat arus listrik di rumah mendadak terputus, biasanya kita sebut sebagai mati lampu. Kejadian tersebut menjadi hal yang cukup mengganggu. Faktor apa saja yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Perusahaan Listrik Negara atau PLN sebagai perusahaan negara yang mengurus bidang kelistrikan sesungguhnya juga tidak menyukai kejadian mati lampu, apalagi padam dalam waktu yang cukup lama. Karena hal tersebut akan sangat mengganggu berjalannya proses pembangkit transmisi distribusi energi listrik. Faktor-faktor penyebab mati lampu antara lain adalah ketidaksiapan pembangkit, gangguan transmisi atau gangguan distribusi. Faktor yang pengaruh bisa dari luar dan dari dalam. Faktor luar yaitu gangguan alam seperti petir, pohon, dan hewan yang menyentuh jaringan, atau galian yang menyebabkan kabel tanah rusak.
Sedangkan faktor dalam terjadi pada gangguan komponen atau peralatan yang terpasang pada jaringan. Nah, sebagai warga masyarakat pengguna listrik, tentunya dapat membantu untuk mencegah terjadinya faktor luar, guna menghindari terjadinya mati lampu. Mari kita bersama-sama ikut menjaga keberadaan listrik di tengah kita. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks diskusikan bersama orang tuamu untuk mendapatkan jawaban yang lengkap dan tepat. Yang pertama, apa topik gagasan utama bacaan di atas? Yang kedua, apa saja penyebab terputusnya aliran dari stasiun pembangkit hingga ke rumah warga? Yang ketiga, bagaimana mencegah terjadinya mati lampu? Diskusikanlah bersama orang tuamu. Tugas halaman 46. Ayo menulis. Tuliskan informasi tersebut dalam bentuk gambar berikut. Perhatikan penggunaan kosakata baku dan kalimat efektif. Nah, kamu boleh lihat ya nak, gambarnya berseri dalam bentuk komik ya, sehingga gambar berseri kamu bisa dibaca dan harus sesuai dengan informasi yang kamu dapat tadi melalui bacaan. Mainkan teks drama sederhana berikut di depan kelas. Nah, kamu boleh bermain bersama orang tua kamu, bermain drama. Kamu boleh jadi Benny, Lani, kemudian praktekkan bersama orang tua kamu, jangan sungkan-sungkan karena dengan kamu bermain peran, kamu akan terlatih untuk pembelajaran berikutnya di sekolah. Sekarang bersama orang tuamu, tugas halaman. Diskusikan pertanyaan berikut bersama teman dalam satu kelompok. Bagaimana karakter tokoh Lani dan Benny? Berdasarkan teks tadi ya nak. Yang kedua, bagaimana sikap Benny kepada Lani, apa yang seharusnya Benny lakukan? Jelaskan dan berikan alasan. Yang ketiga, bagaimana sikap Lani setelah Benny menghinanya? Apa yang sebaiknya Lani lakukan? Jelaskan dan berikan alasan. Tuliskan jawabanmu berdasarkan hasil diskusi bersama orang tuamu. Diskusikan hasil akhirnya nanti setelah kamu tulis dalam buku latihan kamu, guru kamu akan memeriksa hasil akhir. Diskusikanlah bersama orang tuamu, tugas halaman 48 dan 49. Kita diciptakan Tuhan yang Maha Esa dengan segala kelebihan dan kekurangannya, dan dengan bakat serta potensi yang berbeda-beda. Perbedaan kemampuan dan perbedaan ekonomi tersebut hendaknya kita tidak menjadi sumber perpecahan. Perbedaan tersebut juga tidak pernah mempengaruhi rasa percaya diri. Terus berusaha kenali potensi diri, kembangkan bakat yang dimiliki untuk menutupi kekurangan diri, serta selalu tampil percaya diri. Hidup saling menghargai dan saling membantu tentu akan menjadi modal untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan negara kita. Sampai jumpa pada video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta jika kamu belum menekan tanda lonceng, kamu boleh tekan agar kamu bisa mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai jumpa.